Oke. Kondangan Gen Z. Enggak ding. Yang Gen Z dia, tapi yang Enggak, lu juga. gue Gen Z jadul. Oke, second cam. Oke. Let's. Ini udah nyala. Udah langsung auto nyala. Udah kok, bisa nunggu. Oke. Suasananya mungkin akan berisik. Tapi nggak tahu juga kualitas DJI ini kayak gimana. Bagus kok, DJI Osmo Pocket 3. Anjay, harus dijelasin Iya, produk-produknya. produknya. Jadi ini adalah nggak tahu, bukan episode sih, lebih karena kita mau ngetes aja sebenarnya bisa apa enggak kita ngobrol tanpa tendensi apa-apa. Jadi niatnya mau ngerekam media consumption kita selama seminggu atau beberapa hari ke belakang lah. Kalau misalkan ada yang sebulan lalu juga mungkin bisa aja, tapi kayaknya biar dekat dan masih ingat-ingat kayak seminggu ke belakang lah ya. Kayak kita udah konsumsi apa aja sih, kayak nonton film, baca buku, lagu, dengerin musik, menghadiri event-event mungkin. Jadi sebagai pengingat dan ya buat review aja, review secara subjektif banget. Bener, subjektif banget tanpa landasan apapun kecuali selera pribadi. Betul. Jadi kalau mau didebat nggak bisa, ini selera gua. Dan nggak peduli. Kita nggak peduli sama selera kalian. Ini adalah opini yang nggak diminta. Salah satu Kalian opini nggak minta opini ini, dan kita juga nggak ngerasa harus ngasih opini ini, tapi kita pengen. Betul. Jadi dimulai dari lu dulu apa gua dulu? Gue dulu aja. Ya udah. Takut lupa. Minggu ini ngapain aja? Minggu ini tuh gue ada nonton film di Netflix. Ini boleh kan nyebut brand? Asik. Ini placementnya bisa ditaruh di sini nih. Iya. Gue nonton film di Netflix, judulnya tuh 100 meter. Oh iya. Ya, lu pernah ngeliat kan bocoran-bocorannya kayak gimana-gimananya. Ini tuh film animasi soal lari sprint 100 meter. Gue kemarin baru nonton hari apa ya? Rabu apa Kamis gitu. Kayak minggu ini lah ya. Iya, di minggu ini gitu. Terus kenapa gue bakal ngomong ini, karena filmnya bagus banget. Kalau ada yang suka film anim dan pernah nonton yang judulnya Look Back, nah ini tuh animasi yang film anim yang secara cerita tuh kontemplatif. Terus kemasannya tuh utuh. Kenapa gue bilang utuh? Jadi bukan utuh, representatif sama filmnya gitu. Kan ini filmnya tuh soal sprint, Mas. Terus treatment editingnya, pacing, segala macamnya, audio, pokoknya sound desainnya, segala macamnya tuh kayak sprint. Beneran olahraga. Bener kayak lu nonton film sprint dan lu ngerasa ini tuh filmnya tuh sprint. Karena kenapa gue bilang gitu? Pacingnya. Jadi kalau kita nonton film yang temanya balapan atau apapun itu tuh banyak cut soal momen dramatisnya, terus lama-lamain tuh. Ini enggak. Jadi adegan sprintnya tuh cuma di bawah 10 detik kayak gitu. Bener-bener sprint. Terus gue tertarik karena sebelum itu ada di Netflix, itu kayak nggak lupa deh, nggak pernah ada bioskop apa enggak. Cuman yang bikin gue tertarik karena yang bikin si 100 meter ini, bahasa Jepangnya Hyakumetero. Yaku. Iya kan 100 kan? Hyakumetero ini tuh dia tuh yang bikin. Kita belajar Duolingo Japanese. Kita tahu Yakuen des. Iya betul, kayak gitu. Ceting. Dia tuh yang bikin anim juga di Netflix, namanya Orc and the Movement of Earth. Orc, judulnya Orc and Movement. Iya. Nah itu animnya tuh tentang bagaimana orang-orang di zaman dulu tuh ngedebat soal bumi itu dan sistem tata surya. Oh iya. Kan tata surya zaman dulu kan kalau misal lo bilang bumi itu bukan pusatnya, orang-orang yang punya prinsip heliosentris gitu kan sama gereja kan dieksekusi kan. Leonardo da Vinci ya kalau salah. Benar. Nah, si anim itu tuh Galileo, si Orc itu tuh nge-capture momen itu. Jadi di mana orang-orang yang kritis soal tata surya, soal apa tuh dikejar sama orang terus dieksekusi dan lain-lain gitu. Series bagus banget. Fandomnya mungkin nggak begitu banyak ya karena waktu berat temanya dan dia naik pas zaman-zaman Demon Slayer dan lain-lain gitu loh. Ketiban. Nah, dia tuh juga orang yang bikin si Orc itu. Nah, si 100 meter ini kenapa gue suka banget? Intinya dia tuh satu pacingnya bener-bener kayak sprint, dua
ada scene yang apa ya, buat gua tuh deket banget. Kenapa? Mungkin kalau orang-orang yang sempet jadi atlet atau mengabdi, enggak, buat orang-orang yang sempat mengabdikan hidupnya. Saya atlet tidur siang. Jago buat tidur siang. Jago sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Buat orang yang pernah mengabdikan hidupnya di satu bidang olahraga berbelas-belas tahun dari kecil, terus ketika lo kalah di bidang itu, lo bingung mau ngapain, bisa ke capture situ. Perasaan kayak gua ngapain buang-buang waktu muda ya buat satu bidang ini. Dan itu soal ya dia tuh selama belasan tahun dari kecil fokus di 10 detik aja, di 100 meter itu aja. Kayak gitu. Ada 2 scene yang kalau setelah ini ya kalau lo tonton ada 2 scene yang bagus banget. Mungkin scene waktu mereka sprint adegannya hujan, itu tuh long take banget. Habis itu gambarnya, wih gila itu ngaco. Refleksi di kaca di setnya itu kelihatan banget. Sama adegan waktu si tokoh utamanya Togashi ini tuh bilang kayak nggak apa-apa kok kalah gitu-gitu, nggak apa-apa kok lo bisa menerima kekalahan. Itu bagus banget. 2 scene itu self feeling banget ya. Iya benar iya, itu tuh bagus banget tuh si 100 meter itu, karena kemasannya dari ujung ke ujung tuh anjing bener-bener kayak sprint 100 meter, pacing dan lain-lainnya, dan nice banget. Gue nonton sih kayak berapa minggu lalu lah si 100 meter itu, terus kayak cuplikannya enggak nonton filmnya. Oh iya, gue nonton filmnya juga kan, gue review di Letterboxd aja. Bagus. Ya itu animasinya menurut gue ya emang real dibikin seatlet mungkin. Karena pas gue baca-baca, kalau ada di Twitter lah yang ngebahas itu 100 meter emang di capture dari pelari beneran si adegannya itu. Jadi scene-nya ngambil scene larinya sesuai gitu. Iya, jadi feelingnya tuh kayak beneran sprint tau, kayak adegan-adegan larinya tuh kayak ya udah pas langsung lari, udah selesai, nggak usah banyak dramatisir apa-apa. Pun kalau ada dramatisir itu perlu banget, bagus. Cuy itu 100 meter. Iya, itu seminggu kemarin gue nonton itu bagus. Yang gue capture. Rating yang lo kasih berapa? 4,5 di Letterboxd gue. 4,5. Ya itu sih gue film. Kalau lu Mas, film ada? Film ada. Gue minggu ini kayak nonton 3 film. Sebenarnya random, gue nggak tahu mau nonton apa, kan bingung kan, kayak udah scroll segala macem. Melihat ada satu yang pertama kali itu gue tonton, The Ballads of Buster Scruggs. Itu film kayak antologi, bukan antologi, pokoknya beberapa film pendek itu disusun jadi satu dan nggak ada kesinambungan antara satu film. The Ballad of Buster Scruggs. Jadi settingannya semua, mungkin benang merahnya adalah settingannya semua ada di Wild West. Jadi emang kayak cowboy-cowboyan gitu lah, zaman-zaman cowboy gitu. Jadi ada 6 cerita pendek dalam si satu film itu. Ada yang komedik, ada yang drama, ada yang kontemplatif. Jadi ada 6 episode itu. Gue cuma suka, kayaknya 2 deh yang gue suka. Yang pertama banget si Buster itu, jadi ceritanya juga tentang dia itu pokoknya jago tembak gitu, cowboy jago tembak gitu, tapi dia penyanyi. Tapi dia penyanyi juga, jadi setiap dia mau ngapa-ngapain tuh nyanyi dulu. Terus ini spoiler banget, tapi kan bodo amat ya, kalau misalkan mau nonton enggak ya udah nggak apa-apa. Intinya yang pertama si Buster itu dia si jago-jagonya dia kalah sama orang yang lebih jago lagi ada. Gitu. Terus yang kedua itu tentang sama masih di Wild West juga, cuma pencurian bank. Jadi bank pertama di sana tuh ceritanya pencurian gitu. Tapi itu nonton aja karena gue nggak begitu into ceritanya karena pendek. Yang ketiga nih yang gue lumayan gue ulang. Jadi kayak nonton pertama kali terus kayak seru, gue balikin lagi. Cerita pendeknya berapa menit durasinya? 15-an menit? Ada yang 15 sampai 20 menitan lah. Jadi total satu film itu 2,5 jam. Ada yang panjang banget, ada yang pendek. Berapa film tadi? 6 film. Nah yang film yang ketiga ini yang tentang pendulang emas di zaman itu. Itu orang tua sendirian. Iya yang gini-gini. Iya. Oh yang nggak cemas maksudnya. Gua awalnya nggak tahu itu orang ngapain. Pertama gali gitu, gali tempat. Terus dia ngedulang emas, nemu nih. Ini nemu ada 1 emas, udah dipindah lagi. Ini nemu 2 emas, 3 emas, 7 emas. Terus pas terakhir dia 5 emas udah mulai turun kan, berarti terus dia istirahat. Nah setelah dia tahu, pokoknya gue nggak tahu gimana ceritanya, dia tuh tahu di galian situ itu ada emas yang lebih gede lagi. Jadi di pinggir kali itu ngegali, oh ini ada emasnya, terus tiba-tiba di jalan
matok-matokin gitu di sini nih pasti nih digali ternyata beneran ada emas bongkahan gede banget. Punchline-nya adalah ternyata selama dia kerja di situ ada yang ngikutin. Jadi setelah dia dapat si bongkahan kayu itu yang gede tiba-tiba ini spoiler abis tapi bodo amat. Nama nambang itu ditembak dari belakang. Tapi nggak mati. Nah, di situ pokoknya ntar dia ngeluarin kalimat-kalimat yang menurut gue bagus. Kalau penasaran tonton aja karena gue nggak ingat. Nah tapi kan dia ada 6 cerita. Kesinambungannya apa mas? Itu kayaknya settingan di Wild West-nya aja. Jadi kayak tema-tema cerita seputar di zaman itu, politiknya, dramanya kayak gimana. Karena gue inget kayaknya kalau nggak salah cerita ke-6 atau cerita ke-5 gitu, gue nggak inget. Itu cuma di satu setting doang, settingannya di kereta kuda, tau nggak? Yang kuda ada keretanya gitu belakangnya. Itu ceritanya cuma itu doang, 4 orang ngobrol di situ, ngobrol doang gitu. Dari episode itu saya tidur. Ketiga menarik. Langsung nggak menarik ya? Menarik. Itu film pertama yang gue tonton di minggu ini. Lo ada lagi nggak selain 100 meter? Apalagi kalau gue nambahin si 100 meter itu dialognya bagus banget. Semua yang diucapkan sama karakternya tuh fungsi gitu dan bikin kontemplatif. Jadi kayak ada satu line yang diucapin sama salah satu karakter yang kayak apa sih motivasi lo selalu jadi yang terbaik. Pokoknya dia tuh, gue lupa detailnya intinya gimana, tapi dia bilang gue cuman manusia, gue hidup, gue mati, gue akan tergantikan. Oh itu si 100 meter itu ada irisannya sama quotes yang hard work beats talent if talent doesn't work. Iya, benar. Ada tuh irisannya kayak gitu tuh, benar. Jadi karena karakter yang satu lagi tuh bener-bener emang dia tuh kerja keras. Iya kan nggak bisa lari awalnya. Nggak bisa Sesek. Dia lari aja sesek gitu. Paksa sampai akhirnya Ngalahin si rival. talent. Iya, gue ngalahin si talent anjir. Oh, film lain apa ya? Enggak sih, sisanya gue habis waktu di kerja. Di kerja sama series reality show si Culinary Wars. Culinary Wars itu ya, Culinary Wars itu oke sih. Lebih ke side story dari masing-masing chefnya. Ya, ternyata season 2 ini bagus sih. Chef yang juaranya tuh dia orangnya selfless gitu loh. Jadi ketika dia ditentuin menang, normalnya tuh kan ending dari sebuah reality show atau kompetisi itu kan background story-nya dia tuh. Yeah. Nah, dia ngasih part itu buat gua tuh cuman salah satu dari banyak chef di luar sana yang ya kita cuman masak di dapur, kita nggak kelihatan, ya kita ngerjain kerjaan kita aja gitu. Jadi dia ngasih panggung terakhirnya dia itu buat semua orang. Jadi kan anjing ini bagus sih. Cuman yang gua highlight sih 100 meter. Itu ngaco. Gue kemarin nonton juga. Lu udah nonton belum Birdman? Cepet nonton nggak? Belum. Itu tahun 2014 ya. Filmnya menang Oscar atau masuk nominasi doang gitu. Awalnya gue tuh nggak tertarik karena katanya pace-nya lambat gitu. Tapi pas gue tonton, gue baru tahu gitu. Ternyata itu tuh ceritanya tentang aktor lama yang mau comeback ke industri. Tapi kalau sebelumnya dia aktor film, sekarang dia bikin teater. Oke. Dan ini yang paling menakjubkan menurut gue, itu tuh treatment kameranya adalah one long take. Oh iya. Jadi seolah-olah itu film nyambung terus dari adegan di dalam teaternya, ruang gantinya. Beneran one long take atau secara treatment kerasa? Secara treatment karena bener-bener dia keluar gedung segala macam, seamless gitu ya? Seamless banget. Tiba-tiba dia ada di bar, tiba-tiba ada di mana, ada di kamarnya, ada di ruangannya, terus banyak banget dialog-dialog yang kayak ya udah, kalau lu misalkan emang dulunya pernah jadi sesuatu, lu tuh bisa jadi sesuatu lagi gitu, dengan konflik-konflik keluarganya lah, konflik sama temennya gitu. Dan ya menarik, yang buat ngikutin banget tuh kayak anjing kameranya geraknya gimana, mikirin ya teknisnya gimana, storyboardnya gimana nih bikinnya anjing. Ini berapa lama nih bikinnya, lebar berapa storyboardnya gitu kayak. Ntar kalau ini lu tonton, lumayan lama filmnya, 2 jam lebih lah. Birdman. Sama kalau nggak salah tuh ada juga yang The Boyhood ya, kalau nggak salah. Boyhood itu beneran film yang dibikin kalau nggak salah ya 12 tahun panjangnya. Jadi karakternya tuh beneran ngikutin. Oh, tumbuhnya dia juga bareng 12 tahun. 12 tahun Boyhood kok. Tapi gue belum nonton. Pengen nonton, cuma kayak gue tuh pengen nonton film-film award winning. Cuma rata-rata film award winning kan berat. Betul, buat kita yang cinephile banget ini. Banget kayak.
Itu Film harus hitam putih kan. Iya. Nggak bisa tuh cuma film-film yang ada komedinya doang gitu. Infinity War mah enggak ya, Endgame, Marvel tuh enggak lah. Fuck CGI bro. Apa itu CGI? Real. Iya, gue pengen nonton film award winning kayak biar tahu aja, misalnya kayak kok bisa menang award sih, kok bisa menang award gitu. Si Birdman kalau nggak salah sih nggak menang ya, atau menang tuh pembuatannya pokoknya dia masuk ke nominasi atau menang nggak tahu, tapi menurut gue award sih. Dari storyline-nya oke, sinematografinya bagus. Isu yang diangkat oke juga. Isu yang diangkat oke, scoringnya bagus. Scoringnya tuh ngingetin gue sama film Whiplash. Anjir. Suara drum jazz gitu ya. Tiap ada build up sesuatu, build momentum, jazznya main gitu. Nah di antara itu setelahnya ada drummer yang beneran mainin. Tiba-tiba di ruangan gitu, ada drummer yang beneran mainin. Berarti ya? Iya kan, bener kayak kalau kita kira ini ini SF musik gitu, scoring gitu, ternyata ada yang main. Aneh gitu. Keren. Birdman oke. Gua ngasih rating 4,5 kalau nggak salah. Bagus. Terus baru aja kayak 2 hari lalu gue nonton film musikal namanya judulnya Siapa Dia. Siapa Dia, gue nggak tahu film ini apa, gue nggak baca sinopsisnya, gue nggak nonton trailernya, gue pengen dikejutin aja nonton filmnya dan beneran dikejutin. bener terkejut. Oh kok oh gini, kita bukan targetnya berarti. kita mau dibawa kemana nih? Iya. Ceritanya. Siapa Dia tuh pertama muncul juga sebenarnya gue tertarik kan, kayak yang main Nicholas Saputra kan. Sutradaranya Garin. Terus kayaknya wih ini sesuatu nih gitu. Terus gue ngelihat postingan lu 1,5 apa 1,5 ya? 1,5, gue nggak tahu, sisanya gue main HP gitu. Pasti gue nontonnya pakai speed 1,5 gitu biar cepet aja. Karena gue ngerti konteksnya itu kayak mau nekenin ini loh sejarah sinema Indonesia dari awal, kenapa ada film di Indonesia sampai film terakhir. Dan konflik-konflik di antaranya gitu, di industrinya gitu ya. Di industrinya soal masalah kayak politiknya gimana, terus waktu yang tahun 90-an itu ditekanin banget kalau banyak sensor sana sini, itu tercapture sebenarnya. Cuma gue nggak masuk kayak sama treatment filmnya. Bukan selera gue aja. Mungkin kalau ditampilkan secara teater, yang beneran udah teater gitu, musikal teater akan lebih masuk. Nah, format teater film ya. Format teater, karena formatnya film, jadi modelnya menurut gua kayak lu lagi teater musikal direkam, udah gitu aja. Sama alurnya, kalau lu nggak into banget sama ceritanya bakal bingung karena dia maju mundur kan. Alurnya tuh maju mundur. Tapi nggak jelas, kayak mungkin kan alur maju mundur bisa di-define lewat warna. Karena karakternya sama. Jadi si Nick Sap ini karakter utama sekaligus pemain di setiap scene tahun-tahunnya itu. Jadi dia karakternya sebagai director yang mau bikin film. Terus dia ngerunut film-film ke belakang kayak gimana berdasarkan cerita dari buyutnya. Gitu. Nah, dia meranin buyutnya, meranin bapaknya, meranin kakeknya. Berarti define-nya lewat wardrobe. Wardrobe dan musikal di era-era itu. Jadi itu 3 film yang gue tonton minggu ini. Sama gue ada satu buku yang gue baca, judulnya Aroma Karsa dari Di Lestari. Kenapa gue baca buku itu lagi? Karena kan beberapa bukunya Dewi Lestari mau dibikin film atau diadaptasi lah. Gue gak tau mau jadi film, jadi series ya. Perahu Kertas, Aroma Karsa, sama Rapi Jali. Masalah 3 itu. Nah, Aroma Karsa gue tuh baca tahun 2018, pertama kali cetakan terbit tuh. 2018 gue baca dan into banget sama ceritanya, karena ceritanya ya ada romansnya, ada kolosal, sama super power gitu. Karena Dewi Lestari kan semenjak ya Supernova selalu bikin kayak gitulah. Ada ini Rapi Jali pun sebenarnya ada super power ya kalau ini baca. Terus ya gue baca ulang bukunya, sebenarnya gue pikir hilang, ternyata keselip ada di lemari di rumah gitu. Kemarin gue baca dalam kayak 1,5 hari nih gue baca. Dedikasi langsung gue baca, kayak baca ini sampai akhirnya leher gue cedera, ini nggak bisa nengok normal. Apakah problem Gen Z itu? Apakah cedera karena membaca buku bisa disebut cedera intelektualitas? Iya. Enggak, emang kurang gerak aja. Jadi
Tapi kayaknya dengan gue membaca ulang cerita si Aroma Karsa itu akan meninggikan ekspektasi gue nih nanti sama si filmnya. Si filmnya iya. Supernova pernah diangkat, pernah diangkat film kan, tapi mungkin nggak begitu kedengeran. Nah, gue takutnya dengan ekspektasi kayak gitu, terus kayak mengingat waktu itu Wiro Sableng juga kan sebenarnya difilmin dan Vino Bastian ya? Iya, gue nggak terlalu suka. Jadi gue khawatir aja malah jadi meninggikan ekspektasi gue, tapi ya udahlah, coba aja ntar lihat, siapa tahu kan. Iya. Lagian kalau buku diadaptasi jadi format film ataupun series kan untung-untungan kan, karena kan Theater of Mind itu emang magical banget, apalagi kalau misalnya temanya kayak Aroma Karsa yang gitu kan. Ya, itu sih ya challenge-nya di situ. Tapi kalau ngomongin si Dewi Lestari, sebenarnya gue bukan baca bukunya, tapi karyanya dia adalah karya yang ngemotivasi gue atau bikin gue seneng sama film. Apa? Dan novel Perahu Kertas. Oh, Perahu Kertas. Tuh novel yang gue baca waktu SMP. Gue SMP tuh 2011. Itu lo udah kerja ya? Gue SMA kelas 18. Itu Perahu Kertas sih. Perahu Kertas tuh mungkin itu kan diadaptasi jadi film juga sama Hanung kalau nggak salah. Cuman si novelnya tuh di zaman waktu gue SMP itu tuh ngikat banget gitu loh, karena itu tuh novelnya dipinjem di perpus, dan kalau kita pinjam di perpus tuh kan ada list di belakangnya tuh siapa aja yang minjem gitu kan. Dari sekian belas list tuh gue bisa bilang nama gue ada 11 atau 12, jadi udah gue pinjem 3 hari selesai, gue balikin, dipinjem orang, gue pinjem lagi kayak dia gitu. sama lu sekolah di situ cuma lu doang tuh yang minjem buku itu. Ada mungkin 1 sampai 2 orang, cuman gue suka banget sama ceritanya si Perahu Kertas sih. Terus waktu diangkat jadi film pun, yang sebenarnya kalau gue track back lagi, gue nonton lagi kayak ya agak meh secara filmnya, karena waktu gue baca novelnya tuh kayak wih anjir ini kayak gini ya karakterku gini Theater of Mind ya, lu udah kebayang oh si gue gitu mukanya kayak gini. Iya, Luhde yang di Bali itu tuh lentik atau lembutnya tuh kayak gini, itu kurang begitu kerasa lah kalau di film, karena kan format dan durasinya ngaruh ya. Cuman ya yang bikin gue inget banget Perahu Kertas tuh scoringnya sih, soundtracknya tuh kan yang bikin namanya Andika Triadi, gue ulik kan itu. Aduh bagus banget. Scoringnya atau si filmnya juga, si soundtracknya juga? Kayaknya dia masuk ke soundtracknya, cuman kita sekarang bisa ngakses si lagunya itu tuh lewat SoundCloud. Nah itu juga sih, gue karena suka banget itu pernah gue jadiin. Recent yang video gue ke Jepang itu kan pakai lagu si Andika Triadi itu. Iya, soundtracknya Perahu Kertas kayak anjir bagus banget sih. Itu kalau ngomongin Dewi Lestari itu film yang bikin gue tumbuh, karya yang bikin gue tumbuh. Adaptasi novel atau buku kalau diterjemahin ke film memang pasti bakal miss. Iya. Pasti bakal miss karena buku kan detail banget kan, lo ngejelasin sesuatu tuh detail. Jadi ya wajar kalau misalkan penonton akan banyak yang kecewa karena dia di bayangan dia tuh gini, tapi pasti tampilin oh beda lagi. Dan itu dari satu kepala doang gitu. Yang baca berapa kan mereka langsung Theater of Mind, oh karakter ini tuh gini gitu itu. Itu sih challenge-nya dari novel. Ya bikin aja sendiri. Coba bikin sendiri, emang bisa. Enggak, kan gua penikmat. Kita netizen aja. Iya. Bisa komentar doang, bisa bikin. Nah itu gue nonton film, itu baca buku. Mungkin minggu ini akan baca buku lagi karena ada 1 buku yang belum gue selesaiin, baru gue baca 2 chapter doang. Itu ntar gue simpen buat episode Berikutnya kalau nggak magernya. Kalau nggak magernya sama kalau udah beres bacanya, belum yang nggak di review. Iya. Kalau gua buku itu gua ngebaca ulang Funiculi Funicula. Yang berapa kali lu minjem itu kan. Nah, soalnya Mas, lu kan bisa tuh sekali duduk. Nah, gua tuh bacanya tuh sesempatnya gua. Oh gitu. Jadi kayak 1 chapter tuh. Dan itu gua langsung kerja atau nonton. Nah, ketika gua mau baca lagi, gua nggak nerusin Mas. Gua ulang lagi. Iya. Karena gua kayak nonton anime deh. Anime muncul season 4 gitu. Gua akan nonton lagi dari season 1 gitu. Jadi biar kebangun. Jadi masuk ke dalamnya gitu loh. Nah makanya Funiculi Funicula tuh berapa lama, hitungannya lama, tapi kemarin gue baca ulang sekali periode waktu sekali gitu. Duduk. Iya, dan itu bisa selesai kok, cuma 200-an halaman kayak gitu. Nah Funiculi Funicula tuh bagus banget sih karena konsepnya ada toko kopi, warung kopi itu coffee shop. Terus coffee shop itu tuh bisa ngebawa lo ke masa lalu. Cuman kalaupun lo duduk dan bisa ke masa lalu, itu nggak berubah masa depan. Oh, cuma visiting doang? Iya, jadi kayak kan orang kalau misal ada konsep time travel, kayak Marvel tuh kan time travel biar masa kini tuh ke-adjust. Nah ini nggak bisa.
Jadi kayak ngapain lo balik ke masa lalu tapi nggak bisa ngerubah apapun. Dan syaratnya tuh banyak, kayak lo harus duduk di meja khusus, meja itu doang. Terus lo bisa ke masa lalu di periode waktu yang singkat selama kopi itu nggak dingin. Jadi nih, lo gue mau ke masa lalu gitu. Oke, lo harus duduk di kursi itu. Oke, gue duduk di kursi itu. Di kursi itu tuh, di bukunya diceritain ada hantu. Oh, dia yang ngebawa sana. Hantu itu duduk di situ dan lo cuman bisa duduk dan pindah ke masa lalu ketika hantu itu cabut ke kamar mandi. Ya, tergantung tuh hantunya kencing loh, berak. Iya, kayak gitu. Jadi nggak nentu. Itu aturannya, jadi harus di meja itu nunggu hantunya cabut, dan ketika lu pindah ke masa lalu, lu akan disajiin kopi. Jadi kayak ada semacam ritual gitu, lu disajiin kopi panas. Di periode selama kopi itu belum dingin, itulah waktu lu bisa ke masa lalu. Jadi cuma singkat. Dan yang bikin gue mikir udah gitu suka coffee shopnya ber-AC lagi, jadi cepet dingin. enggak, di situ nggak ada AC-nya. Nah, yang bikin gue suka sama buku ini tuh, lo kembali ke masa lalu, tapi lo nggak bisa ngerubah apapun. Syaratnya rumit, tapi ada aja orang yang ya udah deh, gue pengen ke masa lalu. Cuman buat menyampaikan sesuatu yang nggak sempat tersampaikan di periode itu, soal penyesalan. Jadi ketika lo baca nanti isinya cuman kayak dibangunnya tuh, gue harus ke masa lalu banget. Tapi begitu kita di masa lalu, ternyata kita justru melakukan hal-hal yang minor tapi ternyata matters tuh. Kayak wah anjing, gue cuma mau ngomong ini doang, atau bahkan nggak ngungkapin apa-apa gitu. Jadi kayak wah anjing, nggak ngubah apa-apa juga kan soalnya balik masa lalu. Tapi dapat closure di diri lo gitu sih, soal ngejawab penyesalan sih, kayak gitu. Bagus tuh ceritanya. Lo ada salah satu cerita yang lo ke masa lalu karena di masa ini adik lo udah mati gitu. Karakternya beda-beda. Semuanya ke masa lalu beda-beda, tapi mereka semua orang yang datang ke coffee shop itu. Ada keterhubungannya juga gitu, jadi menarik sih. Itu furniture tuh nice. Itu kalau diangkat di film pergi Jepang ya, kenapa dia dari mana apanya yang bikin? Jepang kan? Jepang, cuman kalau nggak salah dia terinspirasi apa gitu Doraemon. Enggak, dari Sore. Wow. Masa depan. Ya intinya ya itu sih, furniture bagus banget bukunya. Bikin diam, ya kalau orang-orang yang banyak nyesel sama masa lalu tuh enak sih baca itu. Kayak harusnya gue gini tapi gak dilakuin, enak tuh nonton baca buku si furniture itu. Kayak baca terus kayak harusnya gue gini-gini, ya udahlah. Iya, kalau kita kan ngapain juga. Iya. Itu tuh buku-buku baru itu gue. Karena gue ngerasa ini kenapa salah satunya kenapa gue mau bikin kayak gini-gini nih, buat ngerangsang gue pengen consume atau ngelihat yang nggak short span gitu, kayak scrolling TikTok, sosial media gitu. Itu kan pendek banget ya, jadi kayak agak ngeganggu otak nggak sih akhir-akhir ini. Makanya gue pengen udah formatnya panjang biar gue bisa bantu balikin fokus lagi gitu. Nonton film panjang, baca buku gitu, jadi benar-benar ngekosongin aja kepala biar normal kepalanya. Nggak yang kayak sekarang gampang kena distraksi, gampang geser pindah-pindah kayak gitu loh. Tuntutan industri tapi nggak gitu juga. Anjay, jadi ada curhat terselubung. Enggak. Curhat terselubung gitu. Ya itu nice. Ya itu buku. Gue ngecek durasi bentar mas. Ini sama kan 28 menit sini. Oh iya 28 menit, gue takut ke-cut dia. Oke lanjut. Itu lagi sebenarnya yang harusnya dibahas itu adalah kita ngomongin soal pop culture kan ya. Kita banget. Musik sebenarnya. Musik benar. Entah kenapa akhir-akhir ini kayak mungkin sebulan 2 bulan ke belakang nih gue udah nggak nikmatin musik sebagaimana gue nikmatin dulu. Gue bahkan nggak milih musik buat didengerin sekarang. Gue dengerinnya radio. Jadi kayaknya udah surprise me aja mau. Bukan Spotify apa. Radio ya? Enggak, radio beneran. Gue nggak nonton. Nggak dengerin Spotify lagi. Enggak yang kayak lu, gue buka Spotify gue mau dengerin dia. Iya enggak. Kayak kalaupun buka DSP gitu, gue mungkin dengerinnya podcast, dengerin orang ngomong. Kenapa mas? Gak tau, kayak karena kamar gue sunyi ya, jadi gue butuh ada orang-orang aja di situ gitu. Meskipun nggak ada interaksi antara gue dengan mereka gitu, tapi ada mereka di situ, setidaknya ngebikin kamar gue nggak sesepi itulah. Itu bener sih. Sama ya nggak tau, kita juga pernah ngobrol ini kayak sekarang tuh kalau mau dengerin sesuatu tuh jadi kayak tapi dia disangkut-sangkutin sama konteks lain yang nggak apa ya, mungkin ada kaitannya, cuman kayak jadi kita nggak bisa dengerin karya sebagai karya gitu loh. Jadi kayak kok lu dengerin ini, dia kan gini, aduh
sekarang mau dengerin artis tertentu gitu kayak harus nge-track back dulu, ini dia dulunya ada kasus apa enggak, dia afiliasinya dengan siapa gitu-gitu loh. Kalau udah aman semua dengerin deh, kalaupun enggak ya dengerin tapi enggak dipublish deh gitu. Ya jadi menikmati musik tuh jadi rumit. Ini bikin repot. Iya. Sampai kapan ini nggak tahu lah, makanya gue belum nemu lagi format buat gue nikmatin musik. Jadi kayaknya mediumnya ya udah baca buku, nonton film, udah gitu doang. Dua itu gue belum nemu bentuk lain untuk menikmati entertainment. Mungkin karaoke sama LCEC. Karaoke di Agia. Iya, karaoke-nya di Agia. Carpool karaoke ya tuh. Jadi itu yang gue nikmatin atau yang gue konsumsi di minggu ini. Kalau musik mungkin lu dengerin musik akhir-akhir ini? Mungkin kalau ngededikasin waktu gue kayak gue mau dengerin musik, mungkin ada samanya kayak Mas Haji, karena ya itu capek kan. Aduh, gue lagi dengerin Sal Priadi, tapi Sal Priadi itu gue dengerin yang ini, dia tuh anaknya ini, aduh repot banget gitu. Dengerin band luar deh, dia kan ada afiliasi sama ini. Iya. Terus yang mau gue share adalah, kan kita kemarin habis Spotify Wrap kan, jadi ada lagu yang lo dengar di 2025 gitu. Terus gue juga masih nge-save album yang Spotify Wrap gue 2022 apa 2021 gitu. Nah, ada satu lagu yang sebenarnya bagus banget buat gue tuh. Nama artisnya tuh Marini Nainggolan. Lokal Marini Nainggolan tuh. Terus gue sempet ngulik dia. Dia tuh lagu-lagunya gue dengerin waktu zaman gue ngerjain skripsi. Itu di 2020. Itu berarti gue udah jadi Bapak anak 7. 3 simpanan di BRI, BCA, Mandiri. Buat ya itu, kalau si Marini Nainggolan tuh gue dengerinnya waktu gue ngerjain skripsi di 2020-an apa ya. Terus gue putar-putar lagi. Dia tuh waktu gue ulik di periode itu, dia tuh backing vokalnya Raisa kalau nggak salah. Iya, di salah satu lagu apa ya? Di album itu? Bukan di album, kayaknya Raisa bikin lagu soal tanah air, gue lupa Indonesia Bersatu atau apa. Dia salah satu backing vokalnya gitu. Dan itu pun munculnya pas lagi shuffle Spotify aja pada waktu itu tuh, nemu lagunya judulnya Kaktus. Gue inget banget, Kaktus. Terus penyanyi Marini Nainggolan, gue lari ke profile Spotify-nya, terus ada albumnya. Nah, Kaktus ini masuk di EP-nya dia, judulnya Stages. Tahun 2020 itu? 2020, iya benar. Nah, kenapa gue suka banget, dan kemarin seminggu lalu gue dengerin lagi tuh, Kaktus sampai sekarang tuh masih bagus banget, lagi indah gitu. Kaktus tuh lagunya tentang apa ya, tanaman yang bisa hidup. Iya, enggak, dia tuh intinya lo jangan, ini lawan pasangan gue, gue bilang ke pasangan gue, lo jangan sayang sama gue karena gue menyakitkan. Gue menyakitkan, dan bahkan dengan cara gue nge-push lo jauh, itulah cara gue sayang ke lo. Dan dianalogikan dengan kaktus. Jadi ada liriknya tuh, I'll try to hold you. You'll bleed. Iya, bahasa Inggris. Iya. Jadi gue mau coba megang lo, tapi lo bilang lo bakal terluka. Kayak gitu-gitulah. Jadi analoginya tuh soal itu gitu. Kayak kalau yang sekarang tuh Juicy Luicy tuh dulu ada bikin lagu Terlalu Tinggi soal layangan. Nah, kalau ini tuh Kaktus bagus banget. Analoginya sama. Iya, pakai analogi kayak gitu. Jadi kayak, gue tuh menyakitkan lo, gue nge-push lo, tapi walaupun gue nge-push lo, ini adalah cara gue sayang ke lo. Kayak gitu-gitu. Itu Kaktus. Sama di track terakhirnya tuh judulnya 5, bener-bener angka 5 gitu. Itu lagu kayak Let It Be, jadi ikhlas kayak gitu-gitu, lanjut. Itu isinya cuma 5 track. Gue suka semuanya, cuman yang gue highlight si Kaktus itu bagus banget si Kaktus. Marini Nainggolan. Nanti gue coba dengerin kalau mau. Itu nice banget. Ya itu sih lagu, ya baru itu. Ya udah, segitu dulu aja. Ya. Karena kopinya udah habis. Ini mau nge-refill lagi, sebenarnya boleh nge-refill di sini. Asik. Thank you. Sekali dong. Ya, sekali dong. Thank you. Terima kasih Home sudah memfasilitasi kami untuk berbicara selama setengah jam ke belakang. Di depan kita ada Mas Hilmi lagi kerja. Di hari Minggu, sungguh berdedikasi tinggi sekali terhadap pekerjaannya. Kerja di hari Minggu aneh banget. Lu juga anjing tadi.
kan tadi. Terus gue juga jadi ke-trigger pengen kerja. Tapi nggak mau, ini libur. Jadi udah segitu aja, nanti kita ketemu lagi kalau kita sempat dan kita mau. Itu tuh yang harus direkanin. Dah, thank you. Jangan lupa, nggak usah. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Betul. Jangan lupa. Kalau Islam. Jangan lupa ke gereja hari Minggu. Kalau MU menang.